Mas, kalau kita pingin anakan bisa bagus itu apa sih yang kita butuhkan, Mas? Sumber kalau ngomong tempe itu yang utama susu. Jadi kalau dari kecil memang susu nggak kurang, insya Allah jadi akalnya gitu. Karena sumber nutrisi utama tempe itu ya susu Ya. bisa makannya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masih di kandang Mas Heri, bukan Bapak Heri di Jember. Karena ini Mas Heri yang lebih muda, tapi juga banyak tips inspiratif dari beliau yang juga penting buat kita para peternak, khususnya pemula, Mas ya. Itu banyak yang kita butuhkan ilmu tentang peternakan, Mas ya. Jadi karena memang peternakan itu kalau kita kupas satu persatu itu nggak ada habisnya, Mas ya. Karena setiap peternak itu beda-beda dalam segi perawatan dan segi cara-caranya, Mas ya. Oke Mas, kali ini saya akan bertanya tentang kalau kita ternak kambing, terus kita ambil susunya itu gimana, Mas? Mungkin susu untuk anaknya itu nggak berkurang atau gimana, Mas? Kalau untuk susu sendiri yang jelas pakan Yang utama. nah, pakan utama. Jadi kalau mau susunya banyak ya nutrisinya harus banyak. Sumber protein pakan memang pakannya utama. Jadi kasih makan makanan yang bagus biar produksi susunya baik. Untuk kambing yang kita ambil susunya, Mas, untuk penjenengan sendiri nih, Mas ya, itu biasanya per ekor bisa berapa liter? Yang ada sekarang itu bisa 2 liter Itu per hari atau per hari. per hari? Kalau kita susukan ke anaknya masih cukup nggak, Mas, untuk kita jual? Kalau disusukan ke anaknya itu bisa sih Pak ya, cuma kurang produksi kita kurang. Berarti ada kebutuhan tempenya sendiri kan banyak. Berarti juga kalau kita ternak seperti ini berarti juga ada indukan pendamping ya, Mas? Benar, Berarti indukan pendamping buat tempenya. Kalau tempenya yang penting dikasih susu, Mbak ya. Benar. Tapi kalau untuk yang susu yang kita jual memang harus susu asli dari etawa sini, Mas ya. Mungkin kalau teman-teman butuh susu kambing etawa mungkin untuk pengobatan ya, Mas ya. Untuk pengobatan, banyak sekali manfaatnya. untuk kesehatan juga, Mas ya, kebugaran itu bisa langsung kontak di nomor Mas Heri, bukan Bapak Heri, ini Mas Heri yang berada di Nganjuk. Kalau kemarin kita di kandang Bapak Heri itu ada di Jember. Memang beda dalam ternak. Mungkin ternak memang etawa kelasnya juga beda, kelas khusus Mbak iya ya. Kelas khusus Mas ya, ini kelas khusus etawa kontes mungkin kalau teman-teman lihat dari belakang ini. Mas, kalau kita pingin anakan bisa bagus itu apa sih yang kita butuhkan, Mas? Sumber kalau ngomong tempe itu yang utama susu. Jadi kalau dari kecil memang susu nggak kurang, insya Allah jadi akalnya gitu. Karena sumber nutrisi utama tempe itu ya susu ya. Bisa makan yang lain. Kalau seumpamanya saya ternak kambing untuk breeding tapi jangannya kurang bagus, itu dampaknya apa, Mas, ke anakannya, Mas? Kalau ngomongin dampak itu ya balik lagi ke rezeki Pak ya. Karena gini rumusnya, kalau jantannya bagus, indukannya bagus, insya Allah kan 50% kemungkinan besar anaknya bagus. Jadi kalau salah satunya nggak bagus, ya gimana ya? Kalau mungkin jenengan ini, Mas, mulai dari awal ternak etawa terus bisa mencetak anakan-anakan yang bagus, itu tipsnya seperti apa sih, Mas? Yang jelas indukannya bagus, bisa dibilang unggul lah. Terus kedua jantannya juga bagus. Jantan juga bagus. Ya dibarengi perawatan induk dan apa ya, jantannya lah.
Intinya kalau kita pingin kambing yang bagus, perawatan harus bagus mas ya. Benar, tanpa perawatan bagus ya jadinya kambingnya ya kurang. Kalau kita beli bagus, perawatan salah, kambing itu akan jadi jelek mas ya. Ya efeknya di sana jadi Untuk perawatan bagus. untuk mengembalikan bagus lagi susah mas ya. Ya butuh proses Yang lama. yang lama. Karena banyak mas ya, seperti itu mas ya di sini mas ya. Ada pengalaman jenengan mungkin jenengan punya kambing bagus dibeli orang atau dikembalikan karena memang dia itu nggak tahu cara perawatannya yang bagus seperti apa. Ada juga ya. Iya. Karena memang keluarnya bagus, kembali maksudnya nggak terawat gitu ya. Benar, kurang maksimal lah. Jadi kita memperbaiki lagi. Berarti untuk kita terjun ke Etawa memang kemarin sudah dilihat jenengan memang harus jalan-jalan atau mungkin tanya ke pakannya Etawa, minimal tanya ke peternak seperti jenengan kalau sudah ternak Etawa lah mas ya. Pernah paling mahal dulu peranakan berapa juta mas kalau jenengan dulu terjual? 40 juta di usia 16. Kalau teman-teman penasaran silahkan langsung ke sini. Kalau trofinya memang ada trofinya, yang kemarin juara 1 tahun kemarin juara 1 di Nganjuk dan Jombang mas ya. Pacitan mas ya. Nah itu yang terjual 40 juta. Jadi memang kita tidak tergantung peternaknya besar. Kadang peternak tuh besar tapi dia itu menjurus bukan seperti kontes seperti ini mas ya, menjurusnya ke semua kalangan, maka dalam semua kalangan itu kambing yang tidak seperti kontes. Jadi kalau seperti kontes seperti Mas Heri ini memang tujuannya memang ke segmen atas. Kalau kambing Etawa mas ya. Ya kelasnya seni. Kelasnya seni. Kalau ngomong seni ya bisa dibilang semua kalangan sih sebenarnya. Cuman kalau ngomong seni itu kan mahal. Dalam seni bagus harganya juga mahal seperti barang antik itu mas ya. Tapi karena ini memang yang kita ternaknya memang nggak hidup mas ya, jadi memang tergantung perawatan peternak masing-masing. Ada peternak di video saya memang banyak peternak dengan mungkin keunggulan cara perawatan juga beda-beda mas ya. Mas ini rencana kalau jenengan ini ke depannya itu sistemnya seperti apa kalau di kandang Punakawan Farm? Kalau ke depannya ya tetap breeding, kita hidupannya kita kawinkan. Ya harapannya dapat hasil anak-anakan yang bagus. Jadi ke depannya enggak putus. Mungkin kalau teman-teman butuh anak-anakan yang bagus bisa langsung ke sini mas ya. Insya Allah. Karena memang stoknya masih banyak mas ya. Jadi mungkin dari teman-teman langsung WA atau langsung datang lebih bagusnya, lebih lengkapnya datang langsung ke sini. Main ke kandang silaturahmi. Ini sambil ngopi. Nah, ini kita nyantai di kandang ini karena sini sudah mulai hujan, tapi kandang ini tidak membuat kita kehujanan teman-teman. Jadi memang bisa dicontoh untuk teman-teman yang ingin beternak Etawa dengan sistem yang menurut saya ini beda dari yang lain. Ini sangat nyantai, kita ngobrol santai juga dapat ilmu dari cara beternak khusus untuk Etawa. Mas kalau seperti ini mas, pakan kalau Etawa seperti ini kalau punya jenengan itu biasanya pakan berapa kali mas? Kalau pakan pagi sore, nanti satu hari 2 kali. Satu hari 2 kali, pagi dan sore hari. Berarti setiap memang saya bicara itu setiap peternak beda-beda. Kemarin kita lihat di Bapak Agus juga 1 kali, hanya di sore hari mas. Di Bapak Edi dia itu juga sistemnya juga beda sendiri. Di Mas Heri juga beda, di Bapak Heri di Jember juga beda. Di sana 3 kali, mungkin resepnya juga beda-beda, niatannya juga beda-beda. Tapi intinya dalam dunia peternakan itu yang penting tidak berpengaruh sama sekali terhadap ternak aja.
Kadang 1 kali juga gemuk, 2 kali juga gemuk, sama. Bisa. Tapi kalau penerapannya kita salah itu gak baik untuk kesehatan daripada ternak dengan dilakukan seperti peternak-peternak yang sudah ternak lama lah Mas ya. Jadi ada yang bilang tanpa ngarit pakai fermentasi. Nah, nyatanya di lapangan banyak peternak yang tidak pakai fermentasi. Contohnya seperti Mas Heri dan yang lainnya juga banyak Mas ya. Karena memang fermentasi itu katanya cuma mengawetkan gitu aja Mas ya. Nah, di sini pakai pakan kering, ibaratnya langsung dikasih air gitu Mas ya. Dicampur langsung dimakan. Ya selingan kalau malam itu memang rapat. Oh, Masuk daun-daunan apa ya? Rapat. Hijauan lah ya Mas. Hijauan, ya. Hijauan. Tapi di ternak-ternak kalau jenengan seperti ini kan banyak Mas, yang datang itu banyak. Semuanya teman-teman yang datang ke sini itu biasanya cara-cara seperti apa sih Mas, atau bertanya tentang gimana perawatannya atau gimana cara awal beternak seperti ini? Kalau yang datang ke sini biasanya ya ada yang nyari bibit awal-awal mau beternak, ada juga yang teman-teman udah lama sharing bareng. Iya. Jadi di sini 25 jam ya Mas ya. Kasarnya di sini kalau siang seperti ini biasanya agak sepi, tapi kalau malam rame Mas ya. Iya, silaturahmi. Bisa dibuktikan teman-teman kalau memang ke daerah Nganjuk Mas ya. Referensi dari saya untuk ke kandang Ponokawan Farm di Mas Heri, teman-teman bisa langsung ke kandang karena memang hujan pun kita masih bisa berbincang ria di kandang Mas Heri karena memang inspiratif menurut saya untuk membuat kandang dengan konsep seperti ini. Mungkin teman-teman konsepnya yang lama-lama ya seperti itu, ini konsep baru menurut saya. Sudah berkali-kali kita jalan-jalan ke kandang peternak, baik kibas, etawa ataupun penggemukan Jawa, tapi tetap saya tertarik dengan kandangnya Mas Heri. Mungkin dari segi pembuatan mungkin lebih ringan daripada yang lainnya, lebih kuat, jelas lebih kuat kalau ini, dan mungkin anti karat Mas ya ini Mas ya. Ya yang jelas apa ya, meminimalisir pengeluaran untuk kandang, makanya dicari bahan semurah mungkin, bisa awet, tahan lama dan kuat. Itu yang utama seperti itu. Ilmu-ilmu yang seperti itu yang kita pelajari terus tentang dunia peternakan. Makanya kalau kita kupas tentang peternakan nggak ada habisnya Mas ya. Ya tentu. Tadi kalau teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mas Heri, silahkan isi kolom komentar, nanti saya akan buatkan di episode yang selanjutnya Mas ya. Oke, siap. Dengan pakan-pakan resep-resepnya nanti kita bahas lagi karena memang Mas Heri selalu ada, katanya 25 jam. Jadi beliau ini kalau pagi ada, siang ada, sore ada, malam juga ada. Mungkin beliau ini terlanjur sayang kepada ternak etawa ini. Ditungguin terus. Karena memang hawanya, kata beliau, hawanya kalau di kandang itu nggak punya beban Mas ya. Adem ayem. Itu yang mungkin menjadi patokan beliau untuk beternak kambing etawa Mas ya. Tetap bersama keluarga di rumah tapi juga tetap menghasilkan. Jadi kalau teman-teman silaturahmi jauh-jauh mau ke Jember, mungkin kejauhan untuk ternak kambing etawa, monggo silahkan mampir ke Mas Heri. Kalau mungkin ingin yang besar, monggo silahkan ke Bapak Heri. Nah, ini kalau Mas Heri ini rekomendasi ke Nganjuk sini kalau teman-teman. Mungkin kalau teman-teman di peternak yang agak sedikit dewasa mungkin agak sungkan. Kalau ini peternak muda. Nah, di video saya ini paling muda ini Mas Heri ini paling muda. Kebanyakan dunia ternak itu dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Ini harapan Mas Heri dan harapan peternak-peternak semua ini untuk generasi muda yang mungkin masih sekolah, kuliah ataupun bekerja di luar wilayah daerah Nganjuk untuk menekuni
dunia peternakan Mas ya, karena memang kita kalau ikut orang itu kita digaji. Kalau seperti ini kita punya sendiri Mas ya, kerja sendiri juga kita gaji kita sendiri. Di usia muda ayo beternak, ciptakan lapangan kerja sendiri, penghasilan lumayan. Kita buat sendiri Mas Buat ya. sendiri. Ingin besar kita besarkan, ingin ya seperti ini Mas ya. Benar. Jadi kita kalau beternak etawa seperti ini nambah seduluran Mas ya, Benar. nambah seduluran. Nanti juga beda lah kalau kita sudah terjun ke peternakan, ini sangat beda. Tapi teman-teman juga jangan menutup diri, karena kalau kita menutup diri kita tidak akan punya teman atau pengalaman yang berbeda Mas ya. Kalau peternak itu semakin banyak kita punya relasi teman itu semakin bagus. Karena pasar kita ya kekenalan kita. Jadi seperti itu wejangan-wejangan dari Mas Heri. Beliau juga baru 2019 ini mengawali peternakan etawa, tapi sudah menghasilkan puluhan juta teman-teman. Jadi memang inspiratif untuk teman-teman yang mungkin modal mungkin agak besar, tapi kalau kita tekuni, insya Allah modal itu akan kembali dengan waktu yang singkat Mas ya. Tapi juga jangan lupa dengan kita tetap berdoa, juga tetap belajar kepada peternak-peternak yang lebih lama atau senior. Oke Mas, demikian Mas, nanti kita sambung. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga bisa tambah lagi seduluran daripada teman-teman yang ingin ke sini. Semoga juga tambah berkah, tambah inspiratif, juga tambah bisa memperlebar segmen kami. Oke Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, demikian perbincangan santai kita terhadap Mas Heri. Mungkin ada pertanyaan tentang seputar etawa di kandang Mas Heri, silahkan isi kolom komentar, nanti saya buatkan video di kandang yang lain atau di kandang Mas Heri. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.